Halo pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Jadi di video kali ini, di tengah pekan ini kan ada pertandingan Liga Champions di pertandingan pekan keempat ya, akan bergulir di Selasa dan hari Rabu. Jadi di sini aku akan memprediksi seperti biasa, aku akan memprediksi berapa aja skor-skor yang akan terjadi di setiap tim yang akan bermain di Liga Champions di tengah pekan ini. Jadi teman-teman, di sini aku hanya memprediksi apa yang menurut aku, apa yang kulihat. Kalau kalian menyukainya atau kalian tertarik, ya itu urusan kalian ya. Jadi di sini aku hanya ingin memprediksi saja. Jadi teman-teman terserah kalian mau mempercayainya atau tidak. Di sini ada pertandingan Besiktas melawan Sporting Club ya. Aku rasa di pertandingan Besiktas melawan Sporting ini akan berakhir seperti gimana ya? Mungkin pertandingan ini lumayan seru lah. Jadi aku perkirakan di pertandingan ini Besiktas akan memenangkan pertandingan dengan skor mungkin 2-1 untuk kemenangan Besiktas. Di pertandingan yang lain ada klub Brugge melawan Manchester City. Kita tahu sendiri klub Brugge ini di pertandingan awal dia bisa menang PSG dengan tim yang begitu wow di musim ini, dan juga MC di pertandingan sebelumnya di match ketiga mereka kalah melawan PSG dengan skor 2-0. Jadi aku memprediksi ini akan berjalan sangat sulit. Di sini MC akan mencoba mengambil poin, dan klub Brugge juga salah satu klub yang bisa dibilang di musim ini adalah dia klub kuda hitam. Bisa dibilang aku melihat dari pertandingan ini MC sepertinya akan memenangkan pertandingan ini dengan skor tipis 1-0. Jadi aku memprediksi MC akan memenangkan pertandingan di tengah pekan ini melawan klub Brugge, meskipun Brugge menjadi tuan rumah, tetapi aku memprediksi MC akan menang tipis seperti 1-0 atau 2-1. Dan di pertandingan lain ada Shakhtar melawan Madrid. Kita tahu Madrid di pertandingan sebelumnya dia mengalami kekalahan perdana di Liga Champions di musim ini di kandang sendiri, dan dia akan bertandang melawan Shakhtar. Jadi aku melihat di sini ada sedikit mental kalau misalnya di liga dia akan kalah, dan di sini dia akan mencoba mengambil poin ya. Setidaknya sepertinya nih Madrid akan menang tipis juga. Di sini Madrid akan menang tipis dengan skor 1-0 atau tidak 1-2. Juga ada pertandingan PSG melawan Leipzig. Nah, di sini Leipzig aku rasa mereka hanya datang sebagai tim apa aja ya. Di sini PSG akan membuat permainan lebih seru lagi, dan aku merasa Messi mungkin akan mencetak lagi gol di Liga Champions di pertandingan melawan Leipzig ini. Andai kala mereka pemain-pemain itu tidak egois, maka PSG akan memenangkan pertandingan melawan Leipzig ini. Kalau tidak, skornya 3-1 atau 3-0. Lanjut di pertandingan lain adalah suatu big match di tengah pekan, di mana Atletico Madrid akan bertemu Liverpool. Di sini pertandingan beberapa tahun yang lewat di 16 besar Liga Champions, kalau tidak salah ATM unggul agregat gol tandang melawan Liverpool ya. Dan di sini mereka akan berjumpa lagi di pertandingan tengah pekan Liga Champions di musim 2021-2022 bermain di kandang Atletico Madrid. Liverpool akan menjadi tamu. Aku memprediksi skornya ini akan dimenangkan oleh Atletico Madrid dengan skor tipis yaitu 1-0, kalau tidak 2-1. Ini Atletico Madrid akan memenangkan pertandingan ini. Di pertandingan lain Inter melawan Sheriff. Nah, ini dia. Sheriff sebelumnya sudah mengalahkan Madrid, salah satu tim besar di kandang sendiri, dan mereka akan berkandang melawan Inter. Mungkin Inter akan mengambil poin ya. Kita tahu Inter di musim ini dia masih belum bagus permainannya, dan aku memprediksi Inter akan memenangkan pertandingan melawan Sheriff ini. Skornya mungkin 2-0, kalau tidak 2-1. Tipis-tipis saja teman-teman. Di pertandingan lain ada Ajax melawan Dortmund. Nah, kita tahu Ajax di musim ini salah satu kuda hitam ya, bersama dengan Dortmund mereka sama-sama kuda hitam di Liga Champions di musim ini. Mungkin ini menjadi salah satu pertandingan yang seru juga, di mana Ajax akan menjamu tamunya Dortmund, dan aku memprediksi skornya ini bisa dibilang ini imbang.
imbang. Aku memprediksi skornya ini imbang, kalau tidak 1-1 yaitu 2-2 ya. Bisa jadi imbang, dan sedikit peluang untuk Ajax memenangkan pertandingan ini. Peluang untuk kemenangan Ajax ada, tetapi sedikit. Tapi paling besar aku melihat pertandingan ini akan berakhir dengan imbang, yaitu 1-1. Pertandingan lain juga adalah salah satu big match seru, di mana Porto akan melawan Milan. Di mana Milan kita tahu di musim ini mereka perdana lagi setelah beberapa tahun menghilang dari Liga Champions. Mereka datang ke Liga Champions di musim ini setelah di musim lalu dia meraih peringkat kedua. Dan di musim ini Milan tidak memiliki poin yang bagus dan kurang beruntung. Aku memprediksi meskipun melawan Porto ini bisa dibilang pertandingan seru ya. Aku melihat pertandingan seru, besar kemungkinan ini berakhir dengan imbang dengan skor 1-1. Besar kemungkinan ini akan berakhir imbang dengan skor 1. Tapi andai kalau misalnya Milan bermain seperti dia bermain di leg pertama melawan Liverpool, bisa jadi Milan menang. Tetapi aku lebih melihat pertandingan ini akan berakhir dengan skor imbang. Dan ada juga Leipzig melawan Wolfsburg. Nah, ini sesama tim kecil bermain, Salzburg melawan Wolfsburg, dan mungkin ini bisa dibilang Salzburg akan bisa memenangkan pertandingan dengan skor tipis juga 1-0, kalau tidak 2-1 ya. Dan ini juga ada pertandingan lain, Barcelona melawan Dinamo Kiev. Kita tahu di musim ini Barcelona di Liga Champions masih belum meraih kemenangan, di mana mereka di pertandingan pertama kalah melawan Munchen dengan skor 3-0, dan pertandingan kedua Barcelona juga kalah dengan skor 3-0, dan di pertandingan ini mereka akan memainkan pertandingan di kandang mereka melawan Dinamo Kiev. Dan aku melihat pertandingan ini Barcelona akan dengan mudah meraih kemenangan perdananya di Liga Champions musim ini. Aku melihat prediksi skornya ini dengan skor 3-0 kalau tidak 2-0. Dan di pertandingan lain ada Lille melawan Sevilla. Ini sama-sama tim kuat juga, dimana musim lalu kita tahu Lille adalah juara Ligue 1 dan Sevilla adalah juara Europa League. Dan aku melihat skornya ini bisa dimenangkan oleh Sevilla, karena Lille di liganya di musim ini masih kurang stabil dengan pergantian pelatih dan pemain sudah pada berpergian. Dan Sevilla mungkin akan memenangkan pertandingan di tengah pekan ini meskipun dia bertandang melawan Lille. Nah, ini juga yang lumayan seru, di mana Manchester United akan menjamu tamunya Atalanta. Nah, kita tahu di pertandingan sebelumnya Atalanta juga menang di Liga Champions bermain di kandangnya, dan di sini juga MU akan menantang Atalanta dengan poin, di mana mereka sebelumnya bisa mengalahkan Villarreal di menit-menit akhir oleh Cristiano Ronaldo. Dan aku melihat pertandingan ini juga kita lihat Varane dan Maguire tidak bisa bermain karena cedera, dan aku melihat MU akan memenangkan pertandingan dengan skor tipis. Skor tipis, MU akan memenangkan dengan skor 1-0. Dan di pertandingan lain ada Zenit melawan Juventus. Nah, ini Juventus di Liga Champions masih belum terkalahkan ya, di mana dia superior di pekan sebelumnya dia bisa mengalahkan juara bertahan Chelsea dengan skor tipis 1-0, dan dia di sini di pertengahan pekan dia akan bermain melawan Zenit di kandang Zenit. Aku memprediksi Juventus juga akan memenangkan pertandingan ini, tapi tidak gampang. Juventus akan memenangkan pertandingan dengan skor tipis juga, kalau tidak 1-0, 2-1 untuk kemenangan Juventus. Benfica lawan Bayern Munchen, dimana kita tahu Benfica di pertandingan sebelumnya dia bisa mengalahkan Bayern Munchen di kandang Benfica dengan skor 3-0. Dan juga sini Bayern Munchen adalah salah satu kandidat kuat pemenang Liga Champions di musim ini. Setiap tahun Bayern Munchen selalu menjadi salah satu kandidat kuat yang bisa dibilang mengalahkan siapapun timnya. Dan aku lihat pertandingan ini Bayern Munchen akan memenangkan pertandingan dengan gampang, dengan mudah, di mana Bayern Munchen akan memenangkan pertandingan dengan skor 3-0 atau tidak 4-0. Chelsea melawan Malmo. Di sini Chelsea akan sedikit bangkit, di mana pertandingan sebelumnya dia kalah melawan Juventus di kandang Juventus. Di sini dia akan mengambil alih poin untuk mengamankan tiket di 16 besar, dan lawannya adalah Malmo. Mungkin bukan sedikit tantangan berat bagi skuad asuhan Tuchel. Mungkin Chelsea di sini akan memenangkan pertandingan dengan skor 2-0 kalau tidak 3-0. Dan yang terakhir ada Young Boys melawan Villarreal. Kita tahu Young Boys di pertandingan sebelumnya pertama dia bisa mengalahkan MU di kandang MU, dan pertandingan selanjutnya dia kalah melawan Atalanta di kandang Atalanta
Dan beda dengan Villarreal, dia pertandingan sebelumnya kalah melawan MU di menit-menit akhir oleh Cristiano Ronaldo. Dan aku melihat pertandingan ini Young Boys melawan Villarreal akan berakhir biasa-biasa saja, dan aku melihat Villarreal akan memenangkan pertandingan ini dengan tipis, kalau tidak 1-0 yaitu 2-1. Jadi teman-teman, itu adalah sebuah prediksi aku pertandingan Liga Champions yang akan bermain di tengah pekan ini. Bila teman-teman menyukainya atau tidak, ini hanya sebuah prediksi aku dari apa yang aku lihat. Kenapa aku bisa menebak? Karena aku memprediksi di beberapa pertandingan sebelumnya permainan mereka, dan aku melihat mungkin itu adalah skor yang akan terjadi. Kalaupun tidak, ya itu adalah sesuatu hanya memprediksi saja teman-teman. Jadi semoga kalian menyukainya, bila tidak ya itu urusan kalian. Tetap jaga semangat, salam sportivitas, salam olahraga, salam semuanya, salam sehat. Sampai jumpa di prediksi selanjutnya.